dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Bapak, guru, suster, adik-adik, anak-anak yang saya kasih di dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Masih hidup? Masih. Saya dulu baru habis diminta oleh pastor kopi saya di kampung saya. Kampung saya itu di ujung Kabupaten Sika, itu di bagian selatan, namanya Lela. Kampung saya itu ada di sini satu anak dari Lela yang tinggal di Goyepura, tersabit. Saya lihat dari tadi dia tidak ada di sini. Lalu diminta untuk masuk ke satu sekolah TK. Karena waktu itu, karena baru habis biasanya banyak acara. Maka saya minta ke kepala sekolah TK waktu itu, Suster SSPS, saya minta sore hari saja supaya saya bisa bertemu dengan anak-anak TK. Karena saya amatan TK itu. Sore-sore saya datang, mereka duduk begini dengan orang tua mereka. Lalu saya dengan berjumpa lengkap, saya sapa mereka, "Selamat sore anak-anak TK." Mereka jawab, "Selamat sore Ibu." Saya kaget, saya pikir apa yang salah dengan saya? Apakah gerak saya agak keibu-ibuan? Lalu saya bilang, "Oke anak-anak, pertanyaan yang kedua, kita boleh salah lagi ya. Selamat sore anak-anak TK yang ganteng-ganteng dan manis-manis." Mereka jawab, "Selamat sore Ibu yang cantik." Lalu saya bilang, oke, kalau begitu begini. Sekarang saya maju ke depan dan saya angkat jubah saya karena panjang. Saya pikir, ini karena alasannya saya berjubah seperti ini, nampaknya seperti ibu-ibu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena mereka biasanya sekolah pagi dan ucapan selamat pagi ibu itu biasa. Dan ketika dipindahkan ke sore, anak-anak belum terformat dengan itu. Itu pikiran saya. Lalu saya bilang, "Pastor itu laki-laki atau perempuan?" Mereka semua jawab, "Pastor itu laki-laki." Lalu begitu ulang, "Selamat sore anak-anak TK." Mereka jawab, "Selamat sore laki-laki." Itu yang terjadi. Mengapa saya ceritakan ini? Karena saya lihat ini dengan oposisi seperti anak-anak TK dulu itu. Mengingatkan saya waktu itu baca yang luar biasa. Karena itu, kalau dalam pengharapan itu, anak-anak ini belum punya pengharapan yang ideal. Mereka mau jadi apa? Yang penting mereka sekolah. Menaruh pengharapan itu seperti itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang nanti terjadi, bakal terjadi. Tetapi kita nikmati pengharapan itu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengharapan itu selalu kita diisi dengan 3 hal. Kita pengharapan itu untuk apa? Untuk menemukan ke dalam diri kita, untuk berjalan ke depan menemukan sesama kita, dan untuk berjalan ke atas sebagai puncak bertemu dengan Tuhan. Untuk berjalan ke dalam diri, untuk berjalan ke sesama, dan untuk berjalan ke atas kita perlu 3 kekuatan utama. 3-nya itu yang pertama, pengertian kita. Karena itu Anda butuh sekolah. Pengertian, kita butuh belajar. Kita butuh mengenal sebanyak mungkin yang dapat kita tangkap dengan indera-indera kita, mata kita, telinga kita, dan seterusnya. Pengertian membantu kita untuk, ternyata saya begini, ternyata saya hitam, tapi saya terima kenyataan itu. Karena ada banyak anak yang sampai sekarang tidak bisa terima kenyataan bahwa hidungnya besek. Dia berpikir bahwa malam kalau dia nonton drakor, besok pagi dia berubah menjadi artis Korea. Dia berpikir begitu. Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan itu pengertian. Yang kedua, kita juga dibantu dengan satu hal yang sangat kuat, energi yang sangat kuat, yaitu kehendak hidup. Apa yang Anda kehendaki dalam hidup?
Ini menjadi pertanyaan kehendak kita. Saya mau menjadi TikToker, YouTuber, dan seterusnya. Itu kehendak. Tapi kehendak yang asli, yang benar di dalam Tuhan itu seperti apa? Dan itu kita proses. Yang ketiga adalah perasaan-perasaan. Mengapa seringkali anak-anak kalau disapa sedikit oleh orang tua tentang sifatnya, wah, tidak bisa tidur, dia gelisah, seolah-olah hidup berakhir dengan kata-kata itu. Untung saja jembatan Lilibat sudah dibuat bagus. Anak-anak cepat mudah stres, depresi, hanya karena kata-kata itu. Dan perasaan kita dikelola. Mengapa baru kelas 1 SMA jatuh cintanya model seperti yang khususnya deh, model seperti orang dewasa? Terlalu cepat. Bagaimana perasaan itu dibentuk supaya aspek pengertian atau intelektual kehendak kita dan perasaan kita menjadi sejalan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi gagasan utama dalam tema kita, hanya padamu Tuhan aku berharap. Pada rekoleksi kita hari ini, kita mau pertajam itu, anak-anakku yang saya kasih, kita mau pertajam itu intelektual, pengertian kita diberi berkat supaya Anda belajar. Saya ingat dulu, saya pernah angkat satu anak orang Manggarai, turunan Melaka, dia selalu di kamar di sana. Saya lupa kenapa. Rini, mana Rini? Angkatkan Rini. Kalau ini bersembunyi di belakang. Oke. Saya antar dia ke sini. Sudah sampai di mana saya lupa. Jadi kita ada 3 hal ini memampukan kita untuk sampai ke titik itu. Kita bertemu dengan Tuhan, kita berharap di masa Advent ini kita dimurnikan sebagai anak-anak Tuhan yang tampang-tampang, yang cantik-cantik. Karena itu, untuk terapi awal, saya minta anak-anak semua ada pejamkan mata dalam hati. Karena kita mau temukan kehebatan pikiran kita, kematangan kehendak kita, dan kematangan perasaan kita, emosi kita itu di dalam Tuhan. Karena itu tutup mata, tidak boleh lihat kiri kanan. Siswa-siswi tidak boleh lihat kiri kanan. Mari kita bicara dengan Tuhan dalam keadaan hati tanpa kata. Yomi, angkat tangan Yomi. Mana Yomi? Hari kita tutup mata, kita mau bersyukur kepada Tuhan di awal refleksi kita ini, di awal permenungan kita hari ini, di awal sakramen pengakuan ini dengan menemukan suara Tuhan tentang betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pikiran kita. Setiap anak, mari kita rasakan kita disentuh oleh udara pagi, sinar mentari pagi menyentuh kulit kita. Kita bersyukur karena sejak pagi tadi kita boleh bertemu kembali dengan diri kita sendiri. Kita bertemu dengan sesama kita. Kita bertemu dengan para guru, para pembina. Kita bersyukur karena hari ini kita mulai dengan perasaan gembira, ataupun rasa sedih, ataupun rasa marah, kita masih miliki itu. Kita bersyukur karena kita masih punya kehendak, ada cita-cita yang mau kita capai hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan dengan mendalaskan doa tobat, masing-masing kita merenungkan, adakah kata-kata kita
sejak pagi tadi atau dalam pekan ini atau dalam bulan ini kita melukai orang lain. Adakah kata-kata kita kasar terhadap papa dan mama atau kepada guru, teman-teman? Adakah kita merasa tidak senang dengan seseorang, merasa tidak suka dengan para guru, dengan orang tua, atau rasa benci terhadap orang-orang yang setiap hari berada di samping kiri atau kanan kita? Mari kita menarik nafas dalam. Nafas adalah roh. Kita terima roh dari Tuhan. Kita mau hembuskan itu juga kepada sesama kita, alam semesta, dengan roh yang kita terima. Tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Jangan keras-keras, pelan-pelan saja. Kita ucapkan doa toba. Doa toba. Tuhan yang semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami semua, kepada kami anak-anakmu, untuk memberikan berkat pengertian yang baik, untuk memberikan berkat kehendak-kehendak, cita-cita, harapan di dalam hati kami. Engkau juga menganugerahkan perasaan-perasaan kepada kami, supaya dengan semua sarana ini kami boleh berziarah di dunia ini sebagai siswa-siswi, juga sebagai para pembina. Kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami senantiasa memperteguh perjalanan hidup kami, cita-cita kami untuk berziarah, menemukan diri kami sendiri, menemukan sesama kami, juga menemukan Dikau sendiri. Semoga refleksi ini senantiasa membawa sukacita bagi kami untuk selalu menaruh harapan kepadamu, dan kami boleh menemukan kegembiraan di dalam aktivitas kami setiap hari, sehingga pada akhirnya ketika kami merayakan kelahiran Kristus Putra, kami senantiasa bersatu dengan Dikau di dalam karya dan pewartaan kami, baik sebagai siswa-siswi maupun sebagai guru dan pegawai. Semuanya ini kami aturkan dengan perantaran Kristus Putra yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman. Kita
berdiri, kita mendengar Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinar, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan puncak. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Anak-anak yang saya kasih, boleh duduk. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan minggu ini kita sudah mulai sejak kemarin Minggu Sukacita Utuh, sukacita penuh. Sukacita penuh itu artinya tidak ada sisa lagi untuk sesuatu yang membuat kita jauh dari sukacita. Misalnya stres, misalnya gelisah, misalnya merasa kurang ini atau itu. Karena sukacita di dalam Tuhan itu sifatnya, sukacita itu harus penuh, utuh. Karena itu gereja kita menempatkan pada pekan ini sukacita yang bersifat tetap utuh di dalam Tuhan. Tetapi kita masih sebutnya sebagai masa Advent. Kita tahu bahwa Advent adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan. Advent itu adalah kesempatan kita melihat betapa Allah melewati suatu situasi dari yang suci, tempat yang suci menuju ke dunia ini. Oleh banyak orang kudus katakan Allah tinggalkan takhta yang suci untuk memurnikan dunia, daging dan roh manusia kita. Jadi dia lewat satu fase yang luar biasa dari yang suci dia turun ke dunia ini, karena di sana terdapat kerapuhan juga kekuatan yang berkaitan dengan daging kita, berkaitan dengan roh kita, berkaitan dengan dunia kita. Itu banyak orang menulis demikian, bahwa untuk itulah Advent itu kesempatan kita untuk murnikan. Dan tadi dalam kata pengantar saya sudah katakan, kita mau memurnikan pengertian kita, cara berpikir kita. Seringkali kita mau maju ke depan dihalangi oleh banyak pikiran. Pikiran itu tentang apakah saya bisa atau tidak, ataukah pikiran itu tentang bagaimana saya menjadi seseorang, atau pikiran kita berkisar apa yang nanti saya miliki. Kalau sudah seperti ini biasanya akan berpengaruh kepada kehendak kita untuk memiliki sesuatu, atau perasaan-perasaan kita kalau kita tidak memiliki sesuatu. Itu pikiran. Kita lihat banyak sekali waktu yang kekuatan pikiran. Tapi kali ini secara rohani saya mau membantu Anda. Baru-baru ini saya ke Dili, dari perbatasan ke Dili ke kota Dili. Sopir yang jemput saya di perbatasan itu dia bilang begini, orang Kera, orang Dili, dia bilang begini, Amu, orang Timor Leste kalau Amu atau Pater atau Romo atau Pastor tidur saja, kelihatan pastor capek, tidur saja. Karena saya sudah hafal semua jalan ini dari perbatasan ini sampai kota Dili.
masuk tenang saja. Bahkan belokan saya sudah tahu semua, karena saya sering angkat jemput orang. Saya bilang, oke, saya tidur. Mau masuk kota Dili, mobil itu masuk di satu lubang besar. Saya kaget, saya lihat dia bilang, pastor, yang ini saya lupa. Ini saya lupa. Jadi banyak orang merasa bahwa dia itu sudah profesional, dia sudah tahu, tetapi ada satu jalan kemana dia bisa salah di situ. Dia bisa lupa di situ. Ya, banyak alasan kalau kita ini, ya lupa. Dan inilah yang akan membantu kita untuk memurnikan diri kita. Nanti sebentar ada satu momen di mana saya ingin kita dengan cara sederhana menemukan siklus ini atau peredaran pikiran kita, perasaan kita dan kehendak kita supaya kita temukan jalan yang benar ketika kita berharap di dalam Tuhan. Saya cerita ada satu anak dari Kupang, dia tamat SMA, lalu dia karena dia dengan umum pintar sekali, dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Lalu dia bilang, Papa dan Mama, jangan pikirkan tentang apa yang nanti saya buat di Jakarta, karena saya pintar. Saya bisa buat banyak hal. Saya mau lepas dari tanggung jawab Anda itu, orang tua, dan saya mau mandiri sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta dia daftar di tempat kuliah, diterima di satu perguruan yang sangat bagus. Tapi masalahnya adalah dia sudah hentikan itu uang-uang dari orang tua. Dia bilang, saya mau cari uang sendiri di sini. Dia lamar sambil menunggu sekolah. Lamar sana, lamar sini. Dia bilang, saya ini ranking umum di sana. Orang bilang, di sini kita lowongan pekerjaan. Dan Anda baru tamat SMA, ini kami butuh yang sarjana. Dia tidak pernah merasa putus asa. Dia cari terus. 1 bulan uang yang bekal awal dari orang tua itu sudah habis. Sekarang bagaimana dia mau ngemis? Dia bilang, saya punya keluarga tidak pernah ajarkan saya untuk minta-minta. Mau curi itu bukan pilihan. Sama seperti kami orang mau kiri, kalau mau curi kelapa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, semoga saya curi dengan berhasil. Anak-anak juga begitu kebalikan, mau nyontek, semoga Pak Kerja lihat. Nyontek pakai doa. Lalu akhirnya dia dapat satu pekerjaan, tapi pekerjaan itu di kebun binatang, di Jakarta. Dibaca itu menerima lowongan pekerjaan untuk semua jenis jenjang sekolah. Maka dia pikir, ini SMA juga bisa. Begitu dia daftar, langsung diterima. Tapi apa yang harus dia buat di dalam? Ini yang menarik. Ternyata di dalam itu ada satu bagian dari kebun binatang itu. Ada simpasi dari Kalimantan itu, simpasi yang asli itu mati. Dan itu pengunjung terbanyak karena anak-anak paling banyak suka datang ke sini. Dan kartis paling banyak di tempat itu. Maka dia harus pakai topeng simpasi untuk bisa mengelabui anak-anak. Makanya oke, bukan hanya pakai itu, lalu lompat kiri kanan, anak-anak kasih pisang, dia makan, anak-anak pikir dia pintar kan? Dan dia masuk ke kandang itu, dan dia buat anak-anak senang. Oi, aduh, simpasinya pintar ya, karena dia pintar, dia lompat kiri kanan. Tetapi dia tidak tahu bahwa sebelahnya itu ada kandang harimau. Salah lompat karena saking gara-gara, dan dia itu anak Kupang. Kau tuh anak Kupang gara-gara itu. Saat lompat masuk nanti kandang harimau, tertuju nanti kandang harimau itu, dan dia pasrah. Harimau datang mendekat dia, mau tekan dia. Dia teriak, Tuhan tolong. Harimau tetap datang. Bunda Maria, karena dia ketolong, tolong. Harimau tetap dekat. Dia bilang, nenek moyang sudah meninggal, tolong saya. Harimau tetap dekat. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kepadamu saya berharap. Begitu dia harimau sudah dekat, tetap dia bubuk semua orang teriak. Dia dengar suara bisikan dari harimau. Lu jangan takut, beta juga orang Kupang. Menjadi situasi menjadi pribadi kadang-kadang banyak sekali kita hebat di dalam topeng. Kita tahu bahwa itu yang mau saya katakan, bahwa kalau pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tidak dikelola dengan baik, kita jatuh di dalam ini topeng.
palsu. Kita menjadi asli tapi terlalu di dalam. Ini yang mau kita keluarkan hari ini supaya kita tahu bahwa betapa berharganya kita di dalam Tuhan, karena pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang benar. Tidak ada satupun di dunia ini kalau menaruh pengharapan kepada Tuhan harapan yang palsu. Kalau menaruh pengharapan kepada pacaran, ada juga pacaran ya. Beberapa hari yang lalu saya beri referensi untuk anak sekolah, dan kebetulan hari itu saya mendapat WA dari satu keluarga, kebetulan teman baik saya. Dulu waktu saya masih di Madrid, itu saya mendampingi anak keluarga ini untuk pergi ke satu kota di Istanbul. Ada kota di Istanbul itu namanya Kapadokia. Lalu anak itu masih kecil, sekarang dia sudah SMA. Dia WA namanya Clark. Dia WA begini, Padre, boleh tidak saya pacaran? SMA kelas 1. Saya bilang, hanya di mama saja, hanya di papa saja, bagaimana boleh pacaran? Tapi masalah begini Pak, Padre, saya lihat pacar ini ateis. Kalau tahu ateis, tidak percaya. Lalu saya bilang begini, kalau begitu sebelum kau pacaran dengan dia, kau jadikan dulu dia Katolik. Dia bilang, aduh, hanya itu saja. Hanya itu saja. Kami belum komunikasi lagi karena komunikasinya terputus di sini. Karena saya ada kegiatan regulasi waktu itu. Lihat itu, anak SMA mau pacaran minta restu diri. Pakai. Semoga anak SMA ini minta restu diri. Pakai ke mana situ? Berani tidak? Ini berani tidak? Mana ini berani tidak dia? Oke. Itu tentang bagaimana kita mengelola perasaan dan kita punya kehendak yang baik. Yang menjadi masalah adalah setiap pikiran, kehendak kita dan perasaan kita itu, orang dalam bahasa Inggris bilang disorder, artinya tidak beraturan. Ini masalah umum kita, masalah anak-anak adalah menjadikan perasaan pikiran itu tidak beraturan. Maka kita mau tata itu baik-baik. Pikiran kita terpusat kepada apa yang menjadi hal yang nyata sekarang. Pikiran kita tertuju kepada ilmu pengetahuan yang menjadi basis dasar dari tujuan Anda diutus oleh orang tua ke sini. Yang kedua, kehendakmu apa? Kehendak kita adalah menjadi anak yang punya pengertian yang baik, anak yang punya kemampuan yang baik. Karena Yesus lahir di tempat yang pasti selalu benar. Dia hadir di tempat yang selalu tepat waktu untuk setiap kita. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Tuhan mengutus Yesus di Bethlehem untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, terutama untuk 3 aspek penting untuk setiap anak, yaitu pikiran, perasaan kita dan kehendak kita, supaya itu ditata dengan kehendak kita. Anda mungkin punya kehendak dalam hidup, kita punya kehendak. Kita mau menikmati sesuatu. Tapi apakah menikmati sesuatu membantu kita untuk menjadi anak yang lebih baik di dalam hidup? Kita punya perasaan-perasaan, kita benci. Apakah dengan kita membenci itu membantu kita untuk bersukacita dan hidup sehat? Itu yang harus kita tata. Karena itu untuk membantu ini kita sejenak saya minta Anda untuk berpikir sejenak melihat salib Tuhan. Coba kita lihat salib Tuhan ini, kita lihat, kita lihat semua perhatikan di sini. Anak-anak yang saya kasih, lihat ini. Yang pertama, kepala Yesus. Anda lihat baik. Di kepala ada Yesus menggunakan pikirannya untuk menyelamatkan manusia, menggunakan pikirannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, menggunakan pikirannya untuk menjelaskan, menggunakan pikirannya untuk tertuju pada orang yang membutuhkan. Semua pikirannya itu tertuju kepada aspek yang sangat positif, yaitu keselamatan umat manusia. Tetapi dia dilukai karena pikiran yang baik untuk orang lain, risikonya terluka. Ingat baik-baik, ini nomor 1. Yang kedua, coba sekarang Anda lihat orang tua sebelum ke para guru. Orang tua, mereka menggunakan pikiran mereka itu untuk mencari nafkah. Bagaimana mendapatkan uang untuk Anda sekolah, mendapatkan uang untuk seragam, mendapatkan uang untuk pulsamu, untuk handphonemu, untuk semua hal.
Tapi banyak kali orang tua sakit kepala karena kita salah. Mereka terluka di pikiran. Kadang-kadang Anda lihat bapak atau mama sulit tidur, pikirannya kosong, karena memikirkan itu. Dan memikirkan hal yang baik untuk anak-anaknya yang salah gunakan kesempatan, biasanya mereka terluka. Sekarang giliran Anda untuk memikirkan itu. Apakah Anda pernah melukai pikiran orang tua? Para guru, Pak Der, para guru memikirkan anak-anak sekolah, siswa-siswi untuk punya cita-cita yang benar, maka sekarang mereka pikirkan bagaimana kualitasmu di sekolah ini. Mereka juga terluka kadang-kadang pikiran, sakit untuk menemukan kebaikan yang benar bagi Anda. Ada teman-temanmu yang juga mencintaimu karena terluka pikiran mereka, karena mau supaya temannya baik. Itu pikiran. Yang kedua, mari kita lihat ada apa di sini, di tangan ini. Ada paku. Tangan yang sama ini Yesus gunakan untuk apa? Karena kehendaknya yang baik. Dia ulurkan tangan itu kepada orang buta supaya melihat, orang lumpuh supaya berjalan, orang sakit supaya sembuh. Tangan dia gunakan itu. Tapi tangan yang baik ini terluka karena banyak orang yang melukai dia. Banyak orang yang tidak menerima sukacita, tidak menerima cinta, tidak menerima kebaikan dari Yesus, melukai tangan. Tangan ini juga tangan orang tua kerja. Mungkin kalau yang buruh, yang tukang atau pegawai, tangan mereka setiap hari digunakan dengan keringat berdarah. Terluka tangan mereka untuk kalian. Itu digunakan oleh orang tua untuk kalian, untuk menyiapkan Natal ini dengan baik. Mereka sudah siapkan pakaian Natal, kue Natal untuk Anda. Tangan ini terluka. Nah, tangan yang baik itu biasanya begitu, resikonya terluka karena cinta. Mari kita turun lagi sini di lambung Yesus. Di sini juga ada apa di sini? Luka. Yesus itu terluka di lambung itu bukan karena waktu itu ditusuk, tapi dia sudah melatih dirinya ketika dia pergi kemana-mana memberikan kabar sukacita. Dia menahan lapar. Dia menahan lapar. Demikian pun orang tuamu itu seringkali menahan lapar untuk kalian pagi sampai malam, bahkan mungkin makanan yang harus dia nikmati, dia ingat anaknya belum makan. Dia menahan itu. Demikian pun para guru, mereka menahan lapar karena untuk mendidik dan memisi hidupmu dengan ilmu pengetahuan, dengan karakter-karakter yang baik. Mereka kadang-kadang seringkali menahan rasa lapar. Dan Anda juga harus menahan rasa lapar demi sesuatu yang baik. Dan itu kurban namanya. Karena terluka. Tapi untuk sesuatu yang baik, kita perlu seperti Yesus, belajar dari Yesus, ada sesuatu yang ditahan karena yang baik. Lalu berikut turun lagi. Ini di kaki Yesus. Kaki Yesus itu juga di kaki ini yang Yesus gunakan untuk jalan kemana-mana. Tetapi yang dia jalan kemana-mana itu jalan yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bukan macam Yomi itu. Saya pergi ke rumah cahaya dia setengah mati. Harus kaki ini digunakan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itu Yesus gunakan. Itu juga orang tua kita. Mereka gunakan kaki untuk pergi ke tempat yang tepat, untuk kerja, kembali ke rumah. Waktu saya di Lokon, di Lokon itu ada satu SMA namanya Santo Nikolaus Lokon. Itu salah satu sekolah terfavorit, juga terbesar di Sulawesi Utara, di Manado. Kebetulan saya jadi pembina di situ. Lokon itu ada anak Papua.
Di belakang SMA itu sekitar 30 hektar. Jadi besar sekali, dan di belakangnya banyak pohon kelapa dan buah-buahan. Anak-anak dari Timika ini ternyata mereka setiap kali pulang sekolah lompat lewat pagar itu, lalu mereka pikir-pikir itu pohon dan hidup mereka di atas pohon. Jadi karena mereka itu di Timika itu tinggal di hutan, orang Timika itu kabur mereka dari hutan, masukkan mereka ke asrama itu, bagi mereka asrama itu tersiksa. Maka kalau mereka ada waktu kosong pasti pergi tidur di atas pohon. Maka satu kali ke guru dia sudah capek, kepala asramanya juga capek karena anak-anak sering bolos, dan kompaknya mereka itu luar biasa anak Papua. Kalau satu yang ditangkap dan kita tanya, di mana yang lain? Dia akan bilang begini, kau tangkap saya, kenapa kau tanya orang lain? Dia akan punya alasan begitu. Kau tangkap saya, kenapa harus tanya orang lain? Satu kali kenal, guru jenderal saya bilang begini, kalau waktu kau tangkap dia, panggil saya. Nah, ketika pas ditangkap, hari itu ditangkap, kepala asramanya panggil saya, Pak, ada satu yang ditangkap. Saya lupa bertanya, selama ini guru-guru selalu tanya begini, gimana teman-teman? Saya lupa bertanya begini, Pakcik itu orang Papua, Pakcik, kenapa lu tidak ikut mereka? Dia bilang, Pastor, biar mereka saja, saya di sini. Ternyata berubah pertanyaan, jawaban ditemukan. Dia mereka saja. Kan itu kan menarik ya Pastor. Ternyata mereka hanya pergi petik kelapa, bukan pergi minum. Ya saya tidak ikut. Jadi pertanyaan saya ubah, jawaban berubah. Dan ditemukan hari itu juga ditemukan sekitar 20 orang anak Papua ternyata punya kebiasaan pergi petik kelapa, tidur di atas pohon. Tetapi sangat luar biasa kata-kata ketika mereka diberi kesempatan untuk mengulang kembali pikiran mereka, akhirnya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya punya hadiahnya ini bukti dari anak-anak Papua yang saya tangkap di bolos itu, dia kasih saya Nokia ini tak. Ini Pak, kalau saya bawa di bandara biasanya orang-orang itu orang-orang yang non itu ya ini bawa tinggi apa sih emas banyak tidak, bagaimana itu berakhir mereka bikin itu emas. Itu jadi saya kali begitu, kita jangan sampai karena pikiran kita tidak diatur, kita bolos, kita nyontek, kita tidak belajar, kita suka drakor malam sampai paginya pingsan, baru bilang kerasukan setan. Banyak anak begitu datang ke gereja pingsan, kerasukan setan, pada malam dia nonton drakor, berapa seri dihabiskan, tidak makan itu. Nah ini alasan-alasan mengapa kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena itu adik-adik yang saya kasih, kiranya dengan refleksi sederhana ini membantu kita sekalian untuk menemukan kembali siapa saya di hadapan Tuhan dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekali Anda menaruh pengharapan kepada Tuhan yang benar, kita akan temukan betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan menerima kenyataan bahwa kenapa saya punya warna kulit seperti ini, saya berbeda dengan orang lain. Kenapa saya punya kemampuan demikian? Kalau kita terima itu sebagai berkat dari Tuhan, kita akan kelola itu dan kita menjadi luar biasa karena kita menaruh pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Itu yang paling penting di dalam kehidupan rohani kita adalah mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan membiarkan pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita dijaga oleh Tuhan sendiri. Caranya adalah mari kita menaruh pengharapan yang benar kepada Tuhan melalui doa, melalui kejujuran hidup kita, melalui semangat kita untuk belajar, melalui cara kita mencintai, menghormati sesama kita. Semoga refleksi ini membawa kita untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Natal nanti. Sekali lagi saya minta kita tutup mata, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, adik-adikku yang saya kasih, sebelum pengakuan sebentar, mari kita buat satu refleksi tentang ketuhanan dan kelemahan diri kita.
Saya ingin mengajukan pertanyaan dan saya hanya minta Anda angkat tangan atau tidak angkat tangan. Tutup mata, tidak boleh lihat teman-teman ya. Yang pertama, siapa yang merasa dicintai oleh orang tua? Angkat tangan. Yang buka mata, tutup, turun dan naik. Siapa yang merasa bahwa dia tidak menerima bentuk tubuhnya? Angkat tangan. Bentuk mukanya, bentuk rambutnya, turunkan tangan. Siapa yang merasa bahwa dia sering tidak menerima kelebihan orang lain? Angkat tangan. Turunkan tangan. Siapa yang merasa bahwa dia sulit sekali menerima kenyataan pekerjaan orang tuanya? Turunkan tangan. Siapa yang merasa bahwa dia mengalami kesulitan dalam belajar? Turunkan tangan. Siapa yang sering mengeluarkan kata kasar kepada bapaknya, mamanya, atau kakak atau adiknya? Angkat tangan. Turun ke tangan. Anak-anakku sekalian, adik-adikku, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita dalam pengakuan sebentar nanti. Kita menemukan ada banyak hal yang kurang yang mengganggu sekali kehidupan rohani kita, teristimewa perjumpaan kita dengan Tuhan. Siapa yang biasa punya kebiasaan nyontek sampai sekarang? Angkat tangan. Turun ke tangan. Siapa yang biasa bolos? Angkat tangan. Turun ke tangan. Siapa yang sering kali tidak jujur dengan orang tuanya? Turun ke tangan. Baik, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasih, pertanyaan-pertanyaan ini semoga sebentar menjadi membantu Anda untuk pengakuan supaya lebih tegas, supaya kita benar-benar dimurnikan untuk merayakan Natal, dan kemudian harapan-harapan baru kita ke depan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa baru di dalam Tuhan sendiri. Mari kita berdiri, kita semua berdiri, kita daraskan doa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dan dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita juga mohon perantara Bunda Maria, Ibu yang senantiasa menguatkan pengharapan kita, bakat-bakat kita, Ibu yang juga senantiasa mendampingi kita kalau kita dalam keadaan rapuh, dalam keadaan lemah, Ibu yang juga senantiasa memeluk kita untuk senantiasa semakin dekat dengan putranya sendiri. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, hati kita, pikiran kita, kehendak kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu.
diri kita untuk